Halo everyone, halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Alwi di channel Al Trader, channel yang konsisten membahas seputar dunia trading. Ya, ada komentar yang sangat-sangat menarik dan ini sebenarnya udah lama sekali saya pengen bahas. Udah saya sindir-sindir kemarin, tapi saya nggak sempat bahas dan kebetulan ada komentar dari Bang siapa ya? Bentar saya lihat ya. Ya, ini ada komentar, coba lihat di sini dari Bang Muhafiz YK. Saya pernah coba Olim Trade, harganya nggak sinkron sama TradingView. Baru loh. Ya, sebelum saya trading itu pasti saya akan cari tahu dulu ini silsilah alih-alihnya itu pasti saya cari, Pak. Ini kurang, ini bagus, ini bisa, ini nggak bisa gitu. Itu pasti saya cari itu riset namanya sebelum memulai suatu yang kita mau mulai gitu ya. Ini kalau kata saya Bang Muhafiz ini kurang teliti melihat dari trading view-nya mungkin. Trading view itu mungkin di sini mungkin abang semuanya salah dilihat marketnya ataupun kurang tepat melihat marketnya. Itu nggak mungkin beda. Olim Trade dengan trading view itu tidak mungkin beda, tidak mungkin, pasti sama. Tapi ada kecualinya, ada sisi gelapnya. Mohon maaf, ada sisi gelapnya itu di bagian indeks. Itu saya tidak menjamin di indeks itu, Pak. Di indeks itu saya tidak menjamin untuk trading bener gitu ya, trading yang bener live sesuai dengan di MT4, di TradingView itu, di forex dimanapun broker itu saya tidak menjamin, Pak. Nggak usah lah kita ngomong di MT4 di TradingView, nggak usah, di broker lain aja yang ada market, yang broker yang bisa ditradingkan gitu. Itu sama persis, nggak mungkin nggak sama. Pertama kita buka Olim Trade itu ada logo bulat, Pak. Ada logo bulat, itu lisensi dunia loh, Pak. Itu lisensi dunia. Itu misalkan ada satu candle yang beda dengan broker lain ataupun satu candle yang beda dengan TradingView live market beneran, itu kita bisa lapor dan kita dibayar $10.000 dan itu nggak usah dicari. Saya udah capek cari itu untuk mendapatkan $10.000 tuh nggak ada. Ada sih cuman doji, tapi ada penjelasannya gitu ya. Kita simak video berikut ini supaya sedikit saya jelaskan apa yang saya tahu gitu ya. Kita lanjut. Pelajari dan mulai tradingmu lebih cepat bersama kami. Oke, di sini saya coba uraikan satu persatu ya. Ini untuk saya, ini tugasnya itu untuk mengencourage sekalian itu yang kurang tepat ataupun yang bisa dibilang salah gitu, di sedikit tahu walaupun nggak bener 100% tapi sedikit tahu gitu aja gitu ya. Walaupun nggak bener 100% valid, itu setidaknya kita terarah sesuai dengan apa yang orang tahu gitu, Pak. Jangan sampai gini, itu walaupun salah kayak market ini, kayak market indeks ini memang nggak bisa pakai market indeks itu. Tapi itu trading itu sama nggak di sini dengan di HP orang? Sama. Saya berani bilang sekarang ya, kalau dibilang kita bisa ditipu sama broker, kayaknya cuman berapa persen doang. Kayaknya nggak bisa, Pak. Kalau menurut saya ya nggak bisa, karena di HP orang itu sama juga, di HP kita itu sama juga kayak gitu. Kalau kita open posisi long time itu bisa. Ada yang rekomen juga, trading kok 1 menit. Memang kayak gini sistem dibuat gitu. Sistem dibuat sama broker emang kayak gini. Sistem dibuat short gitu, Pak. Tapi kenapa kita nggak open posisi 30 menit? Di sini ada 3 open posisi 30 menit, ada open posisi berbagai cara, ada dengan jam. Mau jam berapa Anda profit? Anda bisa memperhitungkan. Ada yang sebagian trading di binary itu tradingnya itu menggunakan news, Pak. Jadi dia tahu newsnya itu jam berapa, dia open posisi jam berapa, itu bisa. Open posisi, aku mau open posisi itu di jam sekian, bisa. Open posisi jam berapa misalkan nih, ini sekarang open posisi, tutupnya nanti di saat news naik, bisa kayak gitu. Oh, aku nggak mau trading di sini, aku trading di forex. Ini dia ada forexnya, simple. Itu cuman choice, itu cuman pilihan kita, Pak, kayak gitu. Oke, saya mau menjelaskan apa yang tadi disampaikan sama Bang tadi, udah lupa sih namanya. Oke, coba saya sampaikan ya sedikit-sedikit ya, mungkin lebih
saya tahu sedikit soal ini gitu. Misalkan apakah ini 100% benar? Enggak juga. Kadang ini juga belum terlalu tepat. Tapi setidaknya itu terarah mengikuti dari apa yang orang lain paham gitu, Pak. Oke, bisa dilihat di sini. Ini dia EURUSD. Sebelah kiri saya EURUSD itu di Olim Trade. Ya, EURUSD di Olim Trade. Dan di sini EURUSD di MT4. Ini nggak bisa open posisi di sini. Ini nggak bisa open posisi. Ini nggak bisa open posisi. Ini dia nih. Ini nggak bisa open posisi, Pak. Ini marketnya bisa dipastikan marketnya sama, abang dah. Marketnya sama. Ini dia. Marketnya EURUSD. Ini dia harus EURUSD juga. Jangan di sini GBP USD itu sampai kiamat dicari itu pasti beda, Pak. Oke. Aku paling males sekali aku orang yang nggak tahu tapi dia kohar-kohar itu. Kurasa aku nggak marah ya, tapi aku sama-sama belajar gitu kan. Ini 1 menit, ini pastikan dia di 1 menit juga. Apakah itu dia bisa beda? Beda kayak gini. Kita misalkan masuk ke time frame 30 menit, itu pasti beda. Nah, kayak gini hasilnya ini pasti beda. Nih, ini pasti beda nih, tuh. Beda, tapi setidaknya walaupun sebeda-bedanya, marketnya itu tidak akan pernah beda harga. Yang perlu ditradingkan itu harga ini, Pak. Nih, ini sama. Nah, oke. Sekarang coba saya jelaskan satu. Tadi ada sempat saya bilang, memang dia sesama-samanya dia, tapi dia itu ada yang tidak sama, yaitu di bagian doji. Di doji mungkin di USD itu dojinya itu warna merah. Mungkin di TradingView ataupun di lainnya itu di warna hijau. Itu ada. Kenapa? Karena dia ada perbedaan harga di satu time frame ataupun di satu chart gitu ya. Di satu apa ya? Bukan di satu chart, di satu broker gitu. Bentar. Kita lihat. Tadi kalau nggak salah saya ada screenshot tadi. Nah, ini memperlihatkan nih. Ini dia screenshotnya. Nah, ini dia screenshot saya. Screenshot saya tadi. Untuk supaya dia nggak jalan, jadi saya screenshot gitu kan. Jadi kayak gini penjelasannya. Apakah sama trend ataupun candle di MT4 ataupun TradingView dengan di Olim Trade? Sama. Saya nggak bela. Ini nggak mesti di Olim Trade, di binomo pun sama. Kalau kita trading di USD, ada yang beda. Yang bedanya itu cuman harga, price. Harga yang sedang berjalan, live price ataupun harga yang real terjadi, yang fluktuatif, itu bisa jadi beda. Kenapa beda? Karena setiap broker memiliki hak untuk mengubah 2 digit angka, baik naik ataupun turun. Contoh, perhatikan harga ini candlenya itu, nah ini candlenya ini 109.629, ini 109.628. Beda. Dia cuma bisa beda 2 digit angka. Kita lihat di tadi yang bergerak sekarang. Oke, ini market yang bergerak sekarang. Ini harganya 109.623. 109.622. Satu doang bedanya. Karena itu hak broker bisa menambah ataupun mengurangi, maksimalnya cuma 2 angka. Nih. Ini 24. Ini di sini 23 tadi, Pak. Ini udah turun ke 2 tadi 22. Ini dia 24, ini 22 tadi. Kayak gitu dia. Setiap broker itu memiliki hak untuk mengubah 2 digit angka. Kita tunggu dia bergerak deh, ya kan? Biar keren gitu kan. Kita tunggu dia bergerak deh. At least walaupun ada lambat satu, yang penting dia geraknya sama. Gitu. Tuh, ini gerak sebelah kanan, sebelah kiri. Sebelah ini juga gerak. Ini dia pindah, ini pindah juga, Pak. Oh, ini kok besar satu ini, Bang. Besar itu nggak ada urusan. Yang penting yang urusannya itu di open-nya berapa, close-nya berapa. Itu yang penting urusan. Karena orang forex itu nggak trading di 1 menit. Nggak ada di 1 menit. Ini cuman perbedaan sistem. Di sebelah sini kita open posisi, bisa open posisi long time di forex. Sistem sebelah kiri ini, di sini kita bisa dikasih pilihan. Kamu mau open posisi berapa lama nih? Kontrak waktunya kayak gitu. Cuman beda sistem kayak gitu.
Tapi ada nggak sisi gelap di binary? Ada. Sisi gelap di binary itu cuman di market OTC bangsat itu, indeks sama crypto IDX. Itu nggak bisa pakai itu market itu. Memang, tapi itu apakah bisa profit di sana? Bisa, profit di sana bisa. Cuman kayak mana ya jelasinnya? Susah banget Pak jelasinnya Pak. Ini ada yang menarik nih. Ini lihat ya. Kenapa di sini dia beda candlenya? Mungkin Anda yang nonton tadi bertanya-tanya. Ini beda candlenya ini kayak gini, beda candlenya. Sebenarnya kalau dibilang candle itu apakah penting banget? Jawabannya nggak penting Pak candle itu Pak. Candle itu nggak penting, sama sekali nggak penting candle itu. Kenapa nggak penting candle? Candle itu bisa dibilang broker yang ciptakan ataupun delay-nya itu dibuat sama broker. Delay geraknya. Terus putaran dari ininya ini sangat jelas loh ini. Ini geraknya itu dari 27 itu nggak naik seperti kalkulator. Nggak naik 27, 26 kayak itu. Kadang-kadang ada yang broker yang lembut naiknya, Pak. Dari 20 misalkan. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Ada satu broker dari 20 langsung 27, ada juga. Kayak gitu. Ada juga yang bergulir dia angkanya. Itu broker cipta. Ini nih, angka ini bisa lihat nih, ini 5 nih. Ini langsung 6. Tapi dia nggak bergulir. Ada juga. Nah, kayak gitu. Itu perbedaan broker. Tapi yang perlu dibahas adalah nggak ngaruh ke candlenya Pak, karena ngaruh itu ke price, karena tradingnya sebenarnya itu bukan candle, trading sebenarnya itu ya ini, trading sebenarnya ini tradingnya sebenarnya ini tradingnya sebenarnya kita itu ini tuh. Kok beda ini 1 menit, ini kita turunkan ke 1 menit, kita zoom sampai 1 menit, nih ini. Ini yang tadi saya bilang, ada candle itu, ada broker itu yang dia patah kayak gini, ada juga yang dilembutkan kayak gini, ada. Yang penting dia naik, ini naik Pak. Tuh. Ini 1 menit time frame ya pasti. Price-nya sama. Ini 25, ini 24. Ini naik sekarang lebih cepat yang ini berarti. Ini dia juga pasti naik. Ini kita reload dulu mungkin sekali. Udah diri dia. Gini deh biar lebih mudah nih. Ini saya sudah menemukan caranya ini, cara jelasinnya. Ini gampangnya lihat kayak gini deh. Ini dia stuck paling berhentinya tuh di harga berapa? Di harga 1099626. 626, oke. Ini dia di bola ini dia berhentinya itu di 1099624. Oke, ini juga sama nih. Ini dia kan, maka kalau di USD itu valid namanya SNR. Jadi harganya itu akan bertemu dengan harga kayak gitu Pak. Contoh kayak gini. Ini harga ini pasti dia akan mampir ke sini. Itu pasti mampir nih. Ini pasti mampir, pasti dia ada mampirnya itu pasti. Ini dia mampir ke sini. Ya kayak itu. Oke, kita lihat di sini. Ini kan harga tertinggi tadi. Kita lihat di harga berapa. Ini di harga 1099626. Ini dia di 1099626. Kita lihat lagi 25. Ini dia yang tadi nih 25 nih. Kayak gitu. Ini dia 24 yang tadi. Ini dia nih 24 nih. Yang 2 kali kena nih. Nih 2 kali kena nih. 1 2 kali kena. 1099624. Kayak gitu. Itu sama. Kalau bisa dibilang trading view itu nggak sama dengan ini. Baru loh, sama Pak, persis sama. Cuman, kayak mana ya? Bukan persis sama sih. Yang kayak mana ya? Bisa dibilang itu si semua broker itu mengambil ataupun menyontek ataupun kayak mana ya? Entah, nggak tahu sistemnya. Dia entah dibayar si ini untuk bisa dilihat marketnya, entah kayak mana, itu saya nggak tahu. Itu memang benar saya nggak tahu. Tapi itu sama di semua broker itu, baik di semua broker lah, di binomo, nggak mesti di binary, itu sama dengan MT4 kalau selama marketnya sama Pak. Kayak itu. Terus di mana
pinternya si binary. Pinternya si binary itu bisa menciptakan market baru, bisa menciptakan market sendiri. Tetapi ini saya sedikit bahas, apakah kita di forex itu nggak pernah loss? Ada orang forex yang bisa menjamin bisa profit konsisten. 100 juta aku bayar sekarang, Pak. Ya, 100 juta aku bayar sekarang. Aku rela keluarin uang 100 juta untuk ajarin aku sampai aku bisa profit konsisten seperti yang Anda ucapkan tadi, nggak pernah loss. Pak, kalau kayak gitu nggak pernah loss, ngapain orang bangun kantor? Ngapain orang bangun Indomaret? Suruh Indonesia itu trading aja semua. Anda tahu trading itu yang sebenarnya apa? Baru loh. Trading sebenarnya itu, kalau kita lihat orang yang naik Lamborghini, itu kan kita pasti ingin seperti dia kan? Ya kan? Itu di forex pun sama. Di forex pun ada orang-orang yang naik Lamborghini kayak gitu. Lamborghini pamer iklan segala macam, ada banyak juga. Cuman karena dia ada kasta di sana, seakan-akan wah sepertinya di sini akan baik sekali gitu. Di sini tidak ada penipuan, di sini akan murni, di sini akan bisa kaya. Tidak juga dong. Tidak, Pak. Enggak. Percaya sama saya, enggak. Apakah orang forex itu tidak loss? Itu deh. Kalau memang orang forex itu enggak loss, saya tutup akun ini, saya hapus akun ini kalau bisa. Saya main forex besok. Apakah saya nggak bisa main forex? Saya bisa main forex. Kita belajar trading itu bukan belajar binary. Kita belajar trading. Market mayor, trend mayor, candle chart pattern, hammer, doji. Apalagi sekarang udah enak sekarang, nggak usah lagi kita belajar. Kita sedikit tahu aja deh. Ini ya, saya kasih tahu ya. Sedikit tahu aja deh soal hammer itu, sedikit tahu aja deh. Ini saya kasih tahu nih sama Anda nih. Kita sedikit tahu aja soal ini hammer nih, ini pembalikan arah nih. Pakai ini aja kalau emang itu worth it. Pakai ini aja chart pattern nih. Anda mau apa? Engulfing mau apa? Evening star nih, evening star. Auto jadi evening star nih ya. Kita muncul merah ini evening star, hijau, doji, merah, open posisi. Selesai. Apa yang harus belajar di forex coba? Apa yang harus belajar sekarang? Ini tahun ini udah canggih, Pak. Gak perlu kita belajar lama-lama, gak perlu. Pakai ini. Oh, saya mau open posisi dengan evening star. Ini forex punya ini, bukan binary punya. Open posisi dari sini selesai. Cuman gak semulus yang Anda bayangkan itu, tidak. Tidak, Pak. Anda tahu tradingnya sebenarnya itu apa? Kita ini ya yang kacang-kacang ini, ya yang miskin-miskin ini kita, ya kan? Yang kutu-kutu air nih kita, open posisi kita itu nggak seberapa. Itu kita bisa trading, open posisi kita nggak seberapa. Anda nggak tahu di balik layar trading itu ada big trade, ada orang-orang besar yang trading, ada broker yang trading. Di saat broker trading, ini kita sebagai kutu-kutu air ini untuk memberi harga untuk dia supaya dia bisa open posisi. Jadi kalau Anda open posisi kita 2 orang, kita open posisi nggak ngaruh. Tapi kalau open posisinya itu 2 juta orang, ngaruh. Di sana 2 juta orang yang trading. Broker bisa main nggak? Bisa lah. Makanya nggak akan bisa dikaya di trading. Tapi apakah kita bisa beli rokok, uang rokok jajan harian satu hari 100.000, 50.000 itu masih bisa. Ekspektasi Anda trading itu terlalu tinggi. Ini saya darah tinggi, ini udah dari kemarin lost Cortex nih bangsat. Ya udahlah, thank you very much, bye bye. Habis baterai pun.